Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah edisi Minang Ya. bersama Haji Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mokhtar MSI. Ya. Ko Buya ado nantakana gini Buya. Awak nanti rantau. Oh, adunya pengulunya Buya. Hah? Adunya pengulu. Oh, pengulu ya. Pengulu ya ada urusannya pengulu. Jadi kok kabarale, kok badoa, barale kok ada nama magia gala, tanya apa pengulu? Oh. Magia gala tanya apa pengulu? Iya. Sampai bertanya pengulu ya. Oh gitu. Jadi sabananya kau nanti apa itu sih urusannya magia gala? Kan banyak urusan lu ya. Ya kan pengulu kok. Kalau cari dari katonya kan hulu tuh ya. Hulu tuh pangkal lah. Iya, pangkal. Jadi pangkalnya pangkal persoalan mungkin ya. Kok nak jale pula kok di orang muda-muda kini kok apa mana kok sifat pengulu bahasa mana pengulu ya. Rancak Pak. Pertanyaan Pak Satriawan ya. Iya. Ya masalah penting ya. Penting ya. Kita kok dalam kehidupan di masyarakat, apalagi di Minangkabau itu kan harus ada pemimpin. Ya. Mungkin bahasa Indonesia ya, atau bahasa umumnya pemimpin. Pemimpin. Tapi di Minangkabau dipakai itu penghulu. Penghulu. Kalau di bahasa kan penghulu itu di penghulu. Penghulu ya. Nah, jadi kalau hulu itu bisa diambil dari dua kemungkinan kata nih ya. Kata dasarnya. Hulu bisa dalam pengertian kalau itu batang haji ya. Ya. Jadi ada hulu itu, ada hilir, ada hulu, ada hilir. Iya. Hulu itu adalah sumber tampe. Kalau misalnya sumber batang haji itu hulunya itu. Iya. Kalau misalnya ayah karuh di hulu itu sampai ke hilir karuh. Karuah. Kalau barasiah dulu, Barasiah dulu sampai Kayak dia. Itu hulu. Kalau dilihat dari segi pengertian kata hulu itu dari sungai atau batang air lah. Bisa aja hulu itu pisau. Gagang ya. Gagang. Hulu itu. Iya. Hulu. Iya. Misalnya kita pacik di hulunya. Pisau. Itu. Ini ada pisau itu ada hulunya. Ada pemancingnya. Ada pemancingnya. Itu kendali cuma Dia penghulu itu dan memancing pangkal lah. Itu memancing pangkal tuh. kemana diarahkan? Kemana diarahan itu. Itu hulunya tuh. Bisa penghulu itu bisa dengan pengertian itu menjadi sumber. Dari segala sumber gitu. Maka kalau sumbernya bagus, sumbernya rancak, maka di bawahnya rancak belum. Kalau itu kalau pemimpin misalnya, kalau pemimpinnya rancak, maka rakyatnya rancak belum. Kalau pemimpinnya barasiah, rakyatnya kan Barasiah belum. rancak buahnya barasiah. Itu belum kalau nanti orang nggak pacik dulu, kan terpacik di pangkai itu kan. Kalau terpacik di pangkai itu, iyalah ini nama dedikan, ini nama atur. Kalau aturannya bagus jadi bagus lah. Misalnya kalau orang kalau terpacik di pangkai. Kata kalau pisau itu kalau udah memacik orang dengan ketentuan, orang tidak selesai itu bahaya. Ya. Jadi kok orang namanya macik dan jadi penghulu itu dan menjadi macik pangkal harus jangan. Dan artinya betul-betul orang dan bisa memegang kendali. Dan tahunya untuk apa bergunakan. Makanya Minangkabau Pak. Itu ada namanya sifat penghulu. Sifat penghulu. Maka Minangkabau itu dirumuskan Pak, bunyinya kira-kira ya, dan penghulu itu sebut siman. Siman dan berbudidaya. Siman dan berbudidaya, bicara alui, bakatobana, manimbang adia, bapadang lapang, bahalam lebar. Pai sampai bertanya, pulang sampai berberito. Kusuk dan menyelesaikan, karuh dan menyediakan. Orang arif bijaksana.
tahu diluncang ke mencucuk, Tahu muncul. tahu dicondong ke mempo. Condong kami po. Wah. Alun berkira berkalam, Alam berkira kalam. bulan sangkap 30. Bulan sangkap. Alun teri lah tak faham. Alam tadi ada apa? Lah tentu alamat tapi tumbuh. Tentu alamat itu. Ikan mengilik nama ye, Ikan mengilir ya. tentu dia jantan betino. Tentu. Itu Pak. Jadi kau tak sembarang. Orang tu Pak. Iya. Pengulu kau tak sembarang orang. Apa balik kau ya tadi? Siman tu Pak. Oh, siman. Siman tu bisa Man, saja kok. man tu barang siapa? Barang siapa? Kalau Umum di- kok. ah. Siapa saja. Siapa saja, eh? Ada yang mungkin juga barangkali siman kok orang beriman. Bisa juga. Bisa aja orang ini. Kalau kata-kata siman itu Man- dikenal man- dari bahasa Arab itu mustaq itu. Diambil dari kata bahasa Arab. Bisa siman itu dalam pengertian sia saja. Iya, iya. Dan kemudian bisa juga dari orang beriman. Orang beriman. Nah, baru ada sifat itu. Jadi siman itu nama penghulu siman nan babudibaya. Babudibaya. Jadi salah satu dari sifat penghulu Budi mesti bayar bro ya. budibaya lupa. Budi bayar dibuat lu. So, kalau itu penghulu Pak, Ah. ini pemimpin. Iya. Kalau pemimpin tidak berakhlak, Tidak berakhlak. pemimpin tidak berbudi baik, Ya. itu berbahaya Pak. Bayar. Karena satu bangsa, satu masyarakat itu Iya. itu akan berdiri dengan teguh, akan menjadi bangsa yang bermartabat. Martabat. Kalau bangsa itu punya peradaban, bangsa itu punya budi, punya akhlak. Punya akhlak. Tapi ketika satu masyarakat bangsa itu Ah. akhlak itu sudah moral sudah runtuh, Rusak untuk ya maka nanti bangsa itu akan hancur. hancur. Jadi kehancuran sebuah bangsa, sebuah kaum Masya Allah. itu dimulai dari kehancuran pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak berakhlak, Ah. tidak bermoral, tidak beradab, tidak berbudaya, Iya. maka itu tandanya masyarakat itu akan menjadi bangsa itu akan menjadi bangsa yang hancur dan akan runtuh. Nah, jadi oleh karena itu di Minangkabau Iya. seorang pemimpin itu diawali dan sifat pertama yang harus dimiliki itu Siman siman dan babudi bayi. dan babudibaya dan punya akhlak mulia. Nah, itu dan kalau di apa Pak dipikir Pak Iya. itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Artinya kalau kita adakan fit and proper test ya untuk mengangkat seorang penghulu, Iya. ha? Beriman. Seorang pemimpin ikut Berbudi dulu. baik. Siman juga. Ah. Beriman juga, budibaya dulu. Budi baik. Iman dan akhlak. Ah. Kalau pemimpin ke sembarang orang saja, enggak bisa Nggak Pak. bisa. Apa rusak negara ini, rusak masyarakat, banyak yang rusak. Iya, iya, iya. Jadi siman dan babudibaya. Nah. Kemudian Pak, Ah. di samping budibaya tentu ya orang dan punya akhlak dan tahu tata tertib sopan santun, tahu apa namanya kalau kita baca di toko anu tuh sesuatu dan apa pokoknya dan disampaikan orang ataupun dan disampaikan oleh masyarakat itu harus paham. Paham ya. Ya, artinya harus mengertinya bagaimana cara berkomunikasi, ya, bagaimana cara melakukan memimpin gitu. Dengan akhlak yang tadi, yang baik tadi dia akan menjadi orang dan artinya diterima oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya mulu tadi misalnya orang dan apa orang dan tidak punya budi, Ya. nah tentu ada penolakan gitu. Ada penolakan. Nah, itu yang pertama Pak. Jadi budi baik ya. Bicara walih Pak. Bicara halus. Bicara walih. Jadi cara komunikasi Pak. Artinya ndak manapik dado mantan tanah. Wah itu manapik dado mantan tanah siaden. Siaden. Ndak bisa. Kalau dari den? Dari den ndak bisa. Nggak bisa. Jadi Itu patah mulutnya. iya, pemimpin Minangkabau itu, penghulu Minangkabau itu tidak sama hidup balang Pak. Kalau balang itu mahariat, Mahariat kan. apa keunggulannya itu kehebatannya itu Iya. di ketegasannya. Nah, tapi kalau pemimpin itu bicara ngalui, ya budi baik, bicara bakatubana Pak. Bakatubana. Itu bakatubana. Itu yang kita kecian dan nampe, kita dan nampe. Sidiknya. Sidik itu Pak. Bana itu apa? Tidak beruntung itu. Tidak begitu. Anan yang kecilkan di lidah itu batu. Sungguh aja. Itu yang dikecilkan itu bulan sabana.
bukan suatu dan bersifat pencitraan. Iya. Itu banyak Pak. dia. Itu pencitraan. Itu banyak dia. Jadi artinya apa yang itu kartunya bana, artinya sesuai dengan fakta dan data, punya argumen, punya dalil. Gitu. So negeri itu adalah informasi, kabar, yang jauh daripada kebohongan. Itu salah satu sifat Rasulullah. Rasulullah itu sifat yang terlalu sedih kok. Bakatu bana itu. Nah, kenapa orang umat itu percaya sampai orang kafir pun percaya? Ini artinya pada apa yang disuruhkan Rasulullah itu. Karena Rasulullah itu tahu Rasulullah tidak pernah bertutur. Iya. Tapi kalau pembohong penduto, lah acok nana, nama tu, lah acok mangicu, iya. Orang tak percaya. Nah, jadi pemimpin itu akan diikuti kalau ini itu bakatu bana. Nah, jadi apa tadi berbicara lui budi baik berbicara bakatu bana. Kemudian sampai menimbang dia. Menimbang dia. Itu keadilan itu adalah merupakan syaitan pemimpin, Pak. Tentang kemanakannya. Iya, kau dakwah artinya tibo mato dan dipikirkan baru dikapihkan. Itu Pak. Itu dan adil itu. Kok tibo dia awak bana anda? Kok orang bana awak bana? Kok orang tidak bisa. Jadi keadil itu dalam apa itu sederhana. Tibo di mato tidak dipikirkan. Tibo baru tidak dikampihkan. Artinya apa? Seorang pemimpin harus memutuskan dengan adil. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu Pak. Jadi menimbang, dan itu yang diperintahkan Allah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu Jumat tuh Pak. Keadilan itu penting Pak. Pemimpin itu perlu adil. Pemimpin yang tidak adil dia akan dimarahi Allah SWT, akan dilaknati oleh orang di langit, makhluk di langit, dan dilaknati oleh manusia. Nah itu Pak. Pemimpin tidak adil itu pemimpin yang akan mendapat kutukan dari Allah SWT dan akan mendapat celaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Menimbang adil ya. Menimbang adil. Ketidakadilan itu bisa berbahaya Pak. Kalau orang tidak adil misalnya, seperti katakanlah pemimpin, katakanlah misalnya hakim tidak adil orang itu misalnya ada perkara, kau lah jalan tidak ia punya tapi kalau pemimpin hakim yang tidak adil, kemudian dia menangkan orangnya. Akhirnya akibatnya apa? Di satu pihak ada hak orang lain yang dirampas, tapi di lain pihak dia memberi kesempatan kepada orang lain yang tidak berhak memanfaatkan hak orang lain. Itu berat dosanya Pak. Jadi pemimpin tidak adil itu dosanya luar biasa. Masyarakat rusak dia. Rusak Pak. Rusak lah. Jadi makanya di dalam salah satu Rasulullah itu ada 7 golongan yang yang mendapat perlindungan nanti di akhirat itu, di antara imamun adil. Pemimpin yang adil. Artinya apa? Maksud keadilan itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam pandangan Allah SWT. Sehingga pemimpin yang adil itu akan mendapatkan perlindungan khusus nanti di saat tidak ada perlindungan lain kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berarti Pak. Sampai ini adil. Iya, Bang Adil. Kemudian Bapadang Lapang. Balang lebar. Itu Pak. Padang lapang, padang itu lapang artinya berpikiran luas. Padang itu ilmunya, pemahamannya, wawasannya luas. Balang lebar, punya jiwa besar. Jadi pikirannya luas, jiwanya besar Pak. Nggak bisa pemimpin berjuang sampai bisa Pak. Meraju Pak. Iya, sama tak bagani, sama tak bisa Pak. Pemimpin harus berpadang lapang, mempunyai wawasan, punya ilmu yang luas, dan berpadang lebar, alam lebar. Padang lapang, alam lebar, artinya jiwanya besar. Dia mampu menerima, menghadapi bermacam-macam masalah dan ada di dalam masyarakatnya. Kalau nyumamak ada kemenakannya. Sehingga ada istilahnya kalau kita muda-muda mengecambak dan tua menahan ragam. Menahan ragam artinya dia mampu memahami kondisi dan ada di
masyarakat itu. Masyarakat Itu katakan bapak dan lapang balam Lebar. Jadi tidak bisa orang bodoh Pak jadi pengulu. Harus orang pinter. Pinter, luas pandangannya. Makanya Wawasan manusia luas. itu ditetapkan Allah sebagai khalifah di bumi. Iya. Ketika diprotes oleh mereka, kenapa tuh manusia masih jadikan apa tuh orang bertumpah darah dan berbunuh-bunuhan nanti? Kecil Allah ini alamu malah ta'lamun dan lebih tahu dari kalian. Iya. Apa yang diberikan Allah terlebih dahulu? Pertama-tama yang Allah berikan bekal kepada manusia untuk jadi khalifah di bumi, jadi penghulu di bumi apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah berikan dulu ilmu, Allah ajarkan ilmu. Artinya apa? Untuk menjadi penghulu, menjadi pemimpin perlu ilmu, pengetahuan. Tidak bisa Pak, kurang bodoh jadi pemimpin tidak bisa. Dia nyawa pinting kan? Istilah orang Mampu kayak gitu mereka mau. kan. Nah, sumbu pendek kan? Sumbu pendek. Kok harus jadi kan? Padahal lampunya kan? Sumbu pendek minyak seketik lah kan? Jadi itu Pak. Jadi apa namanya orang pintar, orang yang faham, orang yang Wawasan. ilmu, orang punya wawasan dan punya jiwa besar. dan besar. Iya. Nah, awak pemimpin tapi jiwa ketek. Seketik saya tersuruh, seketik begayaan kan bisa. Itu Pak. Jadi itu cerita kepanjangan itu cerita Pak. Pembera apa gaji? Tidak bisa. Parabon tidak bisa. Parabon salah. Iya. Sekali dia tapi Sekali di saat itu pandai. Di lo mesti bera. Bilo masuk berang, itu masuk indahnya dulu. Berantara ya. Aduh, jadi itu berapa Pak? Pahit sampai batanya. Pahit sampai bertanya. Itu tak Ular pahit sampai sampai kawa. batanya. Jadi kalau nak dari itu baru aku tanya Pak. Iya. Baru tanya. Iya. Nah tentunya jawabnya. Berarti nih pemimpin itu harus orang generalis, orang yang paham, Bisa menjawab. bisa memberikan solusi masalah. Sebagai problem solver. Iya. Memecahkan masalah. Jadi tidak bisa donya misalnya, saya tidak tahu tuh, saya tidak tahu tuh tidak bisa. Kalau pemimpin ya, mungkin tidak tahu, Kalau tidak tahu, jangan jadi pimpinan kali itu sudah. Kalau jadi pemimpin, gua harus tahu, bisa menyelesaikan masalah. Paling tidak ini bisa memberikan pencerahan. Baik sampai bacanya pulang sampai barito. Barito ya. Kemudian kusui dan menyelesaikan. Kusui dan menyelesaikan. Karuah dan menjadikan. Ada kusui. Ada silang sengketa. Ini aku menyelesaikan. Jadi jangan membuat perkara, jangan membuat kusui. Kau pemimpin lah, mana membuat kusui? Awak membuat perkara. Itu dah penghulu nama dulu. Dan penghulu itu menyelesaikan dan kusui. Menjadikan dan karuah. Di Minangkabau tidak ada kusui terselesai, tidak ada karuah dan tidak kejadian. Jadi ada cara-caranya. Itu pemimpin dan adil tadi. Karena yang adil, maka penyelesaian itu kan diterima oleh masyarakat, oleh orang pimpinnya. Kusui dengan menyelesaikan karuah dan menjadikan itu Pak. Jadi sebenarnya kalau dirantang lebih panjang Pak. Tapi ya PDP itu bahkan dikatakan seketik kan Pak. Sudah itu Pak itu orang arif bijaksana. Arif bijaksana. Arif itu dan tahu ya. Dan punya pengetahuan dan ada makrifat lah istilahnya. Ada pengetahuan. Arif itu mungkin lebih dari ilmu. Arif visioner lah, orang mengerti permasalahan, pengerti bahwa menyelesaikannya. Jadi lebih daripada ilmu. Jadi kalau ilmu semua tahu saja. Tapi arif tahu dan bisa mempergunakan pengetahuan itu. Jadi orang tahu tapi tidak bisa pengetahuan itu tidak arif. Dan arif itu berpengetahuan dan pandai bisa menggunakan pengetahuannya. Itu Pak. Mbak Arif biasanya itu. Tahu diruncang ke mencucuk. Itu tahu diruncang kan? Mencucuk. Jadi kalau ada kok ikut lawak kan ya. Kok bahaya. Artinya kalau kecil itu awak besoknya kan. Kok misalnya ada orang membantu kawin itu, kok ikan dari nanti, kan terima kasihnya. Tahu diruncang mencucuk. Kok kawan ada. Kok ikut akibatnya. Ikut terjadi kok apanya kok hasilnya. Jadi begitu contoh ngempok lah ada bahaya, ya. Ada sesuatu negara bahaya jalan. Jadi nyuk punya kearifan yang luar biasa gitu. Gelagat. Tahu. Paham ya. Paham.
itu cara mengatasi Cara jalan pula mengatasi. sebelum terjadi ini lebih bisa tahu ya. sehingga digambarkan orang tua itu kearifannya itu alun bakilik bakalan. Wois. Alun bakilik le bakalan. Lo kalam. Kan kilik dulu bakalan kan. Hanya alun bakilik lah bakalan. Lo kalam. Bulan sangkap 30 itu kan lah 30 malam gini kan. Iya. Nah, itu artinya kalam itu. Lo kalam. Oh. Alun tadi lah tak faham. Alun nampak le kata tu dia. Lah tahu lah sampai tumbuh. Lah tahu sampai tumbuh tu kalau ikon yang dilakukan ikon yang terjadi. Itu jadinya. Kalau kau gejala ni kau ikon yang terjadi. Iya. Sehingga begitu penghulu tu hebatnya, ikan mengilik bayi. Tentunya baru ya. Lah bercigok lah makan tapi dah beri. Kalau penghulu tu mengilik tu itu dah. Kau tino kau. Insyaallah. Jadi kau halusnya Pak. Halus Di Minangkabau tu penghulu tu digambarkan profil seorang manusia yang sempurna. Cerdik, pandai, baik budi. Coba bayangkan tuh kalau Amba Ulam balik mengecehnya, tuang apa ya? Siman dan berbudi baik, bicara wali, berkelubanan, menimbang lagi, berpandang lapang, alam melebang. Baik yang bertanya pulang tu itu, kusuk yang menyelesaikan karuh menjadikan orang hari bijaksana, tahu di yang cucu ada senang kami pok, alun bakilik bakalam, bulan sangkap 30, alun tali ada tabam belah tantu alamek, sampai tumbuh ikan mengilik bayi tantunya jantan bertandung. Kau Pak dan pangulu dan sebenar-benar. Kalau ndak macam itu, akulah negeri itu lahir penghulu kulah akan mampu membawa umat masyarakat pada satu kondisi yang lebih baik ke depan. Itu penghulu ideal ya. Penghulu ini simpan saja Pak. Ya, mungkin penghulunya datuk misalnya tu, mungkinnya pimpinan daerah, mungkinnya kelompok organisasi, mungkinnya tokoh formal informal, siapapun. Ini penghulu. Nah, dia tu penghulu tu Minangkabau ada namanya datuk. Nang diangke. Gadang di diambak, tinggi ada penungke. Ada penungke. Itu datuk namanya gadang dia diambak tingginya deh. Dianjung. Didahulukan selangkah tinggi kita Serantiang. Nah, itu cerita Pak, itu aja cerita tu Pak panjang deh pokok. Tak lo. Aku iwana ko. Dun sana sadonyo. Insyaallah ada manfaat ko. Ya sifat-sifat penghulu, awak perhatian ini-inoan untuk diri awak sebenarnya, ya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.